Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FWF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai pentingnya slik OJK ya sebelum bank menyalurkan kredit ya. Oke, kita bacakan aja informasinya ya. Sistem layanan informasi keuangan atau disebutnya SLIK ya, milik Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan nama SLIK OJK, dinilai menjadi kendala dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Nah, para pengembang menyebut keberadaan SLIK kerap menghambat masyarakat dalam mengakses kredit kepemilikan rumah atau KPR ya. Nah, di sini kita bahas ya di poin pertama, peran penting SLIK OJK ya. Dan menurut ekonom Peter Abdullah Rejalam ya, SLIK OJK sebenarnya bertujuan untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan dengan menyediakan layanan informasi keuangan, termasuk informasi mengenai debitur ya atau IDEB ya, yang pada akhirnya mempermudah perbankan dalam menyalurkan kredit. Jadi ibaratnya kita mempermasalahkan orang yang sesungguhnya sudah membantu kita, kata Peter dalam keterangannya. Nah, fungsi SLIK OJK justru memberikan layanan kepada perbankan agar perbankan bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait calon debitur ya. Nah, sehingga penyaluran kredit bisa lebih cepat dan aman. Seperti itu ya. Ya intinya sih supaya apa, ya supaya tidak terjadi yang namanya kredit macet. Karena ketika slik OJK-nya jelek ya, penilaiannya jelek karena ada utang yang macet ya, nanti ke depannya juga sama. Ya, makanya itu pentingnya slik OJK ya dalam penyaluran kredit. Lalu yang kedua, slik OJK justru jadi alat bantu ya. Nah, apabila terjadi penumpukan kredit macet yang membahayakan bank, semua pihak akan dirugikan karena uang yang ada di bank adalah milik masyarakat. Nah, menurut Peter sendiri, SLIK adalah alat bantu bagi bank untuk memastikan kredit diberikan kepada orang yang tepat, tidak akan mengalami permasalahan kemacetan ya. Nah, fenomena melambatnya penyaluran kredit perbankan adalah sebuah kewajaran yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi ya. Nah, ia menjalankan bahwa di tengah gejolak ekonomi global, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat yang ditandai tingginya suku bunga acuan dalam rangka stabilisasi perekonomian termasuk menjaga nilai tukar dan inflasi. Nah, akibatnya likuiditas di perbankan menjadi terbatas. Nah, di tengah keterbatasan tersebut, perbankan menahan penyaluran kredit ya. Jadi pertumbuhan penyaluran kredit menjadi rendah. Jadi intinya bukan SLIK OJK yang menjadi penghambat dalam penyaluran kredit perbankan. Justru SLIK OJK merupakan alat bantu bagi bank. Jadi alat bantu apa ya? Alat bantu bagi bank untuk menseleksi ya calon debitur yang benar-benar layak untuk mendapatkan pinjaman, seperti itu. Dan oke, kita langsung aja ke 3 ya. Nah, Raker Komisi 11 dengan OJK ya. Dalam rapat kerja Komisi 11 dengan anggota Dewan Komisioner OJK, Ketua Komisi 11 dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyatakan bahwa slik OJK yang berisi data kolektibilitas kredit nasabah bukan menjadi acuan bagi bank dalam meluluskan pengajuan kredit calon debitur ya.
Dan laporan perbankan ke OJK menyebutkan bahwa kredit yang ditolak karena mengacu data SLIK hanya sekitar 1-3% dari jumlah total pengajuan kredit ya. Nah itu hanya 1-3% katanya. Dan seperti itu ya. Oke, itu aja informasi dari saya ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini ya, jika video ini dirasakan bermanfaat. Dan yang subscribe ya, jangan lupa perbanyak subscribe-nya, ajak teman-temannya untuk subscribe channel ini ya. Untuk subscribe channel ini. Oh iya, ini ada kelupaan, ada satu poin lagi yang belum dibahas, yaitu dikeluhkan pengembang. Nah, Ketua Umum DPP Real Estate angkat bicara mengenai SLIK OJK yang dinilai menjadi kendala bagi masyarakat dalam pengajuan KPR ya. Nah, para pengembang perumahan yang tergabung dalam REI telah memiliki mekanisme seleksi atau profiling calon konsumen sebelum properti ditawarkan. Nah, mekanisme dinilai serupa dengan sistem perbankan yang juga mengacu pada riwayat kredit pemohon. Kami ini sebelum konsumen diproses di perbankan atau pada saat mereka ingin membeli rumah, bahkan sebelum membayar uang muka sudah melakukan profiling terlebih dahulu. Ya, jadi intinya gitu ya, bagi kita agar diterima dalam proses pengajuan KPR ya. Jadi alangkah lebih baiknya ya kalian memiliki riwayat OJK yang positif. Kalau seandainya ada kendala dalam kredit macet, dipinjol atau pindar ya, kalian selesaikan aja ya. Agar SLIK OJK kalian kembali pulih. Oke, itu aja dari saya. Simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.